Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Alhamdulillah, kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas bab 2, yaitu teks eksplanasi. Anak-anak simak pembelajaran sampai dengan selesai ya. Anak-anak, apa yang ada di dalam benak kalian ketika kalian melihat gambar berikut? Lalu bagaimana dengan gambar yang ini? Gambar berikutnya dan gambar berikutnya. Nah, apakah kalian sudah mulai terfikir tentang apa itu pengertian teks eksplanasi? Tepat sekali, cerdas. Berdasarkan gambar-gambar yang sudah Ibu sajikan, dapat diartikan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak, teks eksplanasi itu menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Jadi di dalam sebuah teks eksplanasi itu ada proses-proses dan sebab akibat. Misalnya tadi seperti gambar yang sudah Ibu sajikan. Kalau yang diamati adalah fenomena alam, tsunami, banjir, ataupun pemunculan pelangi. Nah, itu di dalam teks eksplanasi dijelaskan prosesnya seperti apa. Kemudian sebab akibat terjadinya fenomena itu seperti apa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham apa itu teks eksplanasi? Semoga sudah paham. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajaran kalian tadi adalah untuk menganalisis informasi berupa pengetahuan dan urutan peristiwa dalam sebuah teks eksplanasi. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, kalian harus tahu dulu nih kriteria atau ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kalian bisa buka di buku paket halaman 31. Ada 5 bagian. Yang pertama, struktur dari teks eksplanasi terdiri atas 3. Ada penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Lalu yang kedua, teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, biasanya memuat informasi keilmiahan. Yang keempat, maknanya mudah dipahami. Dan yang kelima, pesan yang disampaikan itu efektif. Baik, kita bahas satu persatu ya. Untuk poin yang pertama, struktur itu nanti akan Ibu jelaskan di pembahasan yang berikutnya, lebih mendetailnya ya. Kemudian untuk poin yang kedua, teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, seperti contoh yang sudah Ibu lampirkan tadi. Fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya itu bukan suatu hayalan atau suatu imajinasi, melainkan sebuah fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, jadi anak-anak, ketika kalian membaca sebuah teks eksplanasi, kalian bisa mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, misalnya teks eksplanasi tersebut menyajikan fenomena sosial, seperti contoh yang tadi Ibu berikan. Misalnya tentang kemiskinan. Nah, nanti dalam teks eksplanasi tersebut dijelaskan penjabaran umumnya kemiskinan itu pengertiannya seperti apa. Kemudian bagaimana bisa terjadi dan sebab akibat dari fenomena kemiskinan seperti itu ya. Selanjutnya, ciri atau kriteria yang ketiga tadi memuat informasi keilmiahan. Nah, selain dari informasi bagaimana dan mengapa peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi, dalam teks eksplanasi
kalian juga bisa memperoleh informasi keilmiahan. Misalnya pada proses terjadinya pelangi tadi. Nah, di situ akan bermunculan kata-kata ilmiah, misalnya spektrum, kemudian bagaimana proses terjadinya pemunculan pelangi. Nah, disitulah letak informasi keilmiahan. Jadi kalian tahu. Nah, selanjutnya kriteria atau ciri yang keempat dan yang kelima adalah maknanya mudah dipahami dan pesan yang disampaikan dalam teks eksplanasi itu efektif. Karena tadi apa yang dituliskan di dalam teks eksplanasi itu didasarkan pada fakta. Baik anak-anak, untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, silakan buka buku paket halaman 32 dan 33. Selain dari kelima ciri atau kriteria untuk menganalisis informasi dalam teks eksplanasi tadi, kalian bisa menggunakan dua kriteria lain untuk menganalisis informasi dalam teks eksplanasi. Nah, dua kriteria tersebut adalah fungsi teks eksplanasi dan kelengkapan struktur teks eksplanasi. Nah, tadi struktur sudah ada ya di ciri yang sebelumnya. Nah, di sini lebih ditekankan lagi kelengkapan. Berarti struktur teks eksplanasinya harus lengkap. Dan selalu ingat kalau struktur harus sistematis atau berurutan. Nah, baik anak-anak, silakan kalian lihat dan kalian baca contoh dari teks eksplanasi yang di halaman 32. Berjudul Pemicu Letusan Toba 74.000 tahun lalu terungkap. Nah, kira-kira contoh teks eksplanasi ini termasuk fenomena apa ya? Ya, tepat sekali, termasuk fenomena alam. Nah, kalian bisa lihat contoh analisis informasinya ada di halaman 33. Nah, di situ ada dua bagian. Ada bagiannya dan ada analisisnya. Nah, bagiannya terdiri atas fungsi dan kelengkapan struktur, kemudian analisisnya adalah kalimat yang ada di dalam teks. Baik anak-anak, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, tadi sudah Ibu singgung nih sedikit mengenai struktur teks eksplanasi. Ada berapa? Betul sekali, ada 3. Yang pertama penjelasan umum, kemudian yang kedua penjelasan proses, dan yang terakhir penutup. Nah, silakan kalian buka halaman 36. Penjelasan umum pada struktur teks eksplanasi berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Namanya saja penjelasan umum, berarti menjelaskan secara umum tentang peristiwa yang dibahas dalam suatu teks eksplanasi. Selanjutnya ada penjelasan proses. Nah, penjelasan proses berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu peristiwa bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Nah, untuk contoh analisis struktur teks eksplanasi itu ada di halaman 36 dan 37. Kalian bisa lihat ya, penjelasan umum biasanya itu ada di awal paragraf pada suatu teks eksplanasi. Kemudian penjelasan proses disusul dengan paragraf yang berikutnya. Pada bagian penjelasan proses ini adalah yang paling banyak karena tadi berisi tentang bagaimana dan mengapa peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi. Kemudian bagian penutup pastinya berada di akhir paragraf teks eksplanasi. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, anak-anak, kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, menggunakan kata benda yang bersifat umum. Kata benda disebut juga apa? Ya, betul, nomina. Nah, contohnya seperti kata pesawat terbang, gawai, mobil, gunung berapi.
Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata kerja. Kata kerja disebut juga verba. Betul. Nah, contoh katanya lari kerja mendorong, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Selanjutnya yang keempat, menggunakan fakta. Nah, kalimat-kalimatnya harus berupa fakta. Contohnya seperti robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. Nah, itu sebuah fakta ya anak-anak. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir menggunakan bentuk kalimat pasif. Nah, kalimat pasif contohnya seperti energi berasal dari matahari. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk memahami sebuah teks eksplanasi? Yes! Hebat! Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk kerjakan tugas secara tepat waktu ya. Dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.